Selamat siang anak-anak, masih semangat ya untuk pembelajaran hari ini? Untuk siang hari ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang dampak positif dan negatif negara terhadap kemajuan iptek. Nah, untuk pertama-tama, mari kita mengucap basmalah dulu sebelum pembelajaran ini dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik, kita mulai ya. Nah, ini PowerPoint-nya anak-anak. Bagus tidak tampilannya? Bagus kan tentang game Among Us? Sengaja Bapak buat ini supaya kalian itu tertarik gitu terhadap materi yang Bapak sampaikan siang hari ini. Baik, kita lanjutkan materinya. Yang pertama, pengaruh positif kemajuan iptek terhadap politik. Apa sih pengaruhnya terhadap politik? Yang pertama adalah kemajuan iptek ini telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Jadi pada zaman dulu itu sebelum reformasi, politik ini dianggap tabu itu, hanya sebagian orang saja yang boleh berbicara tentang politik. Karena pada saat itu rakyat biasa ngomong politik pasti diancam gitu, ditakut-takuti oleh penguasanya. Kemudian selanjutnya kemajuan iptek ini menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Contohnya, di Indonesia makin banyaknya lahir partai politik, lembaga swadaya, masyarakat, dan organisasi lainnya. Nah, itu dia aspek politiknya ya, pengaruh positif kemajuan iptek ini. Maka dari itu, politik ini sangat penting gitu dalam suatu negara ditunjang dengan kemajuan iptek, sehingga rakyat juga jadi cerdas gitu mengenai tentang politik, tidak hanya misalnya tentang kebijakan publik itu. Pemerintah mau bilang A, rakyat hanya manut-manut saja, mengikuti tanpa berpikir kritis tentang adanya politik ini. Jadi politik ini sangat penting ya anak-anak. Selanjutnya ada aspek ekonomi. Tadi kan sudah tentang ini ya, politik. Sekarang bagaimana tentang ekonomi? Nah, di ekonomi ini ada 6 poin. Yang pertama, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Kemudian makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Yang ketiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Yang kelima, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dan keenam, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan nasional. Nah, makin meningkatnya investasi asing ini dalam penanaman modal ini sangat baik ya untuk anak-anak, untuk devisa negara kita. Jadi negara kita tuh punya pemasukan. Kemudian terbukanya pasar internasional. Jadi ketika negara kita membuat suatu barang atau produk, nah kesempatan untuk menjualnya itu semakin besar karena tingkatnya itu sudah global. Dengan adanya kemajuan iptek ini, semua negara pasti tahu apa sih yang dijual Indonesia, apa sih yang ditawarkan oleh Indonesia produknya. Nah, negara lain itu tahu. Kemudian mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Baik, untuk penting ini apakah anak-anak ada yang tahu apa sih yang maksudnya mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi? Oh itu Mamat, kamu tahu? Bagus ya, benar. Nah, anak-anak seperti yang dibilang Mamat tadi, apa sih mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi? Contohnya seperti yang Mamat tadi bicara, ya bicara tentang adanya produksi dalam bentuk robot. Jadi robot itu ikut gitu dalam produksi, tidak hanya manusia saja tenaganya. Jadi produksi itu semakin membuat efisiensi. Apa itu efisiensi? Efisiensi itu mensederhanakan supaya lebih cepat produksinya dan juga menghilangkan biaya tinggi. Kemudian selanjutnya meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Nah, kesempatan kerja ini di bidang ekonomi dan kemajuan iptek ini tidak hanya sektor kerja yang formal gitu seperti menjadi tentara atau guru atau apalah yang sudah biasa. Jadi di ekonomi ini dengan adanya kemajuan iptek kita tahu kan yang sekarang lagi rame nih jualan online atau jualan di all shop.
kemudian Gojek, itu kan kesempatan kerja kan semakin banyak dan bervariasi, tidak hanya pekerjaan yang sudah ada, tetapi pekerjaan yang di era digital ini ada gitu, yang baru-baru. YouTuber juga, itu juga termasuk eh, berjasa terhadap ekonomi kita. Kemudian, nah selanjutnya kan yang selanjutnya itu kan ada meningkatkan kemakmuran masyarakat. Apa sih meningkatkan kemakmuran masyarakat? Nah, seperti yang tadi tidak hanya pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada gitu, yang sudah biasa lah, udah formal. Pekerjaan-pekerjaan yang di luar itu yang menggunakan teknologi seperti ojek online atau berjualan online gitu. Nah, ini pasti kedua ini pasti akan meningkatkan ekonomi masyarakat dengan adanya teknologi. Pasti mereka juga mempunyai usaha yang luas. Sekarang siapa sih orang yang tidak punya HP? Siapa sih orang yang nggak tahu internet? Semua orang pasti tahu. Nah, semua orang ini menggunakan internet ini untuk meningkatkan kemakmuran dia gitu. Kemudian selanjutnya ada menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Nah, ini berdampak itu terhadap negara juga, timbal balik. Jadi negara makmur, rakyat makmur. Nah, jadi dan negara kita itu punya dana, punya uang untuk membangun ekonominya. Kemudian selanjutnya ada dampak positif di aspek sosial dan budaya. Bapak beri contoh ya, kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya, sehingga secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, kemajuan teknologi dan informasi ini munculnya dengan internet. Semakin canggih alat-alat komunikasi, jadi kita lebih mudah gitu, nggak kayak zaman dulu. Sekarang ini kita tinggal pegang HP, ketik apa, kita tahu segala macam sesuatu. Tahu apa sih yang lagi rame gitu di belah dunia manapun. Nggak hanya Indonesia, tapi seluruh dunia juga tahu. Kemudian, selain itu juga, dengan adanya informasi tersebut, kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Nah, ini dia dampak positifnya. Kita itu bisa mencontoh dari negara lain itu apa sih yang bagus, apa sih yang membuat negara itu maju, apa sih yang membuat rakyatnya pintar, cerdas, kita tuh bisa mengambilnya. Karena informasi ini tidak terbatas, semua orang bisa mengaksesnya dengan mudah. Nah, maka dari itu, hal-hal positif yang ada di bangsa lain bisa kita ambil, bisa kita contoh. Apa sih yang bisa diambil? Contohnya di Jepang, kita ambil budayanya, kita ambil tata tertibnya, bagaimana? Itu anak-anak. Selanjutnya ada dampak positifnya terhadap hukum dan keamanan. Yang pertama, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Nah, dengan makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia ini, membuat masyarakat itu sadar demokrasi itu sangat penting dalam kehidupannya. Kemudian menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Nah, itu masih bersangkutan dengan yang poin pertama tadi ya. Dengan supremasi hukum yang baik, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia ini membuat masyarakat itu memihak gitu dan ke undang-undang dan yang bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak, tidak hanya kepentingan elit politik saja yang hanya untuk bermanfaat hanya segelintir orang saja, tapi untuk seluruh rakyat bangsa Indonesia, seluruh anak Indonesia. Ini sangat penting. Maka dari itu ini adalah salah satu keuntungan positifnya ya hukum di bidang hukum. Kemudian selanjutnya ada makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dengan kemajuan eptek ini juga makin menguatnya terhadap tugas-tugas penegak polisi hukum. Jadi kita mau butuh apa nih polisi? Kita tinggal lapor di lewat media sosial.
kita juga bisa mengkritiknya, kita juga bisa memujinya gitu, apa yang sudah baik dan apa yang masih kurang, entah itu di kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Jadi kita lebih enak gitu, leluasa dalam memiliki ruang akses untuk ininya, mengkritiknya. Kemudian menguatkan supremasi sipil dengan mendudukkan tentara dan polisi sebatas penjaga. Nah, apa sih menguatkan supremasi sipil dengan mendudukkan tentara dan polisi hanya sebatas penjaga? Zaman dulu itu sebelum reformasi, tentara itu memiliki hak politik yang disebut fungsi ABRI. Selain menjadi penjaga negara, ia juga ikut turun andil dalam politik. Hal ini tidak baik dalam demokrasi. Nah, pasca reformasi ini, fungsi ini dihapuskan karena tidak sesuai dengan demokrasi yang asasnya untuk rakyat, oleh rakyat, dan dari rakyat. Begitu anak-anak. Sampai sini paham ya Bapak yang jelaskan? Baik, masih semangat kan? Masih. Selanjutnya kita akan membahas yang pengaruh negatif kemajuan ipteknya. Di bidang politik tadi kan kemajuan pengaruh positifnya. Sekarang pengaruh negatifnya, yang jeleknya gitu. Yang pertama, kemajuan iptek ini melalui globalisasi untuk sementara telah mampu meyakinkan sebagian masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Hal ini akan mempengaruhi pikiran mereka untuk berpaling dari ideologi Pancasila dan mencari alternatif ideologi lain seperti halnya liberalisme. Nah, dampak negatifnya ini, masyarakat juga tahu tentang adanya ideologi lain yang mereka kira itu lebih bagus dari Pancasila. Padahal ideologi ini juga tidak tentu cocok diterapkan Indonesia, hanya ideologi Pancasila saja yang cocok. Kemudian nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, keterbebasan, dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan dan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Nah, seperti yang Bapak sebutkan tadi, dengan keterbukaan informasi ini, pasti tidak memungkinkan rakyat itu langsung mengerti gitu. Pasti ada aja salah yang paham. Apalagi mempengaruhi ideologi Pancasila kita gitu. Kemudian selanjutnya, dampak negatif kemajuan iptek terhadap ekonomi, ada apa tuh? Pemerintah hanya sebagai regulator pengatur ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Nah, tadi itu kan sudah Bapak sebutkan ya positifnya. Seperti internet itu bisa diakses oleh semua orang, kemakmuran masyarakat menjadi lebih baik. Nah, ini sekarang negatifnya. Pemerintah hanya sebagai regulator. Jadi pemerintah itu hanya sebagai pemberi peraturan. Tapi mekanisme di pasarnya, pemerintah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka itu yang membuat peraturan, tapi di lapangannya tidak berfungsi regulator tersebut. Jadi hanya angan-angan kosong. Yang kemudian sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi makin sulit, dan berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya makin ditinggalkan. Nah, makanya itu positifnya ada, negatifnya ada. Negatifnya masyarakat itu membuat subsidi itu semakin kecil karena regulasi itu untuk iptek ini masih kurang. Kemudian penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya itu makin ditinggalkan. Pola padat karya itu apa sih? Yang kerjanya pokoknya keras itu, capek itu. Seperti kita membuat mebel, petani itu mungkin ditinggalkan karena menurut mereka itu sudah ketinggalan zaman gitu pekerjaan itu. Padahal pekerjaan itu sangat amat penting bagi ekonomi kita anak-anak. Kemudian yang terakhir akan ditimbulkannya kesenjangan sosial. Nah, kesenjangan sosial ini dengan kemajuan efek ini juga selain membuat makmur, bisa juga membuat masyarakat ini semakin susah. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kenapa? Karena yang kaya mereka itu punya akses gampang, mau beli kuota gampang,
Mau cari apa gampang, mau beli apa gampang, sedangkan yang miskin itu tertinggal gitu. Kita mau beli apa susah, beli kuota mahal. Nah, itu dia eh, negatifnya di sektor ekonomi. Kemudian aspek sosial budaya negatifnya yang pertama bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan si miskin. Nah, betul kan seperti yang Bapak sebutkan tadi di yang ekonomi, di sosial budaya juga kesenjangan ini semakin terasa. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kemudian makin memudahnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan ketidakkawanan sosial. Apa sih contohnya? Eh, Suci bisa jelaskan apa sih? Makin memudahnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan ketidakkawanan sosial. Hmm, ya betul. Nah itu anak-anak seperti yang Suci contohkan sangat bagus itu. Jadi contohnya adalah seperti kita di rumah kan seperti yang Suci tadi sebutkan di rumah itu Suci itu hanya main gadget aja. Padahal ibunya sedang mencuci, sedang mengepel, sedang masak. Dia itu sibuk sendiri dengan dunianya. Tidak ada jiwa gotong royongnya, tidak ada jiwa solidaritasnya, tidak ada kepeduliannya dan tidak kawanan sosial. Dia itu hanya sibuk dengan dunia sendiri, individualis sekali. Itu dia contoh jeleknya atau negatifnya. Kemudian makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini juga masih berlanjut. Jadi individualismenya juga karena contohnya tadi ya seperti Suci tadi main gadget terus main Instagram terus seharian itu sampai lupa ibunya lagi ngapain, lupa tentang sholat, sibuk aja dengan dunia sendiri. Nah itu dia dampak negatifnya anak-anak. Kemudian dampak negatifnya dalam aspek hukum dan keamanan adalah dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek ini antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dalam masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peranan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Contohnya gini, terorisme seperti yang sekarang kan lagi rame penangkapan terorisme di mana-mana sampai terjadinya bom bunuh diri di gereja itu. Itu dampak negatifnya apa? Mereka itu teroris itu menggunakan media sosial untuk merekrut teroris-teroris yang lain, calon yang lain. Padahal media sosial ini jika digunakan dengan positif, dampaknya akan lebih banyak daripada untuk negatif ini. Kenapa? Negatif ini sangat merugikan masyarakat. Tidak hanya masyarakat saja, negara juga pasti merugi karena ini menjaga stabilitas nasional. Yang tadinya kita negara damai-damai, atau ada bom, kan aneh gitu. Nah, barakallah. Sekian anak-anak materi yang Bapak bisa sampaikan. Sekarang eh, mau diulas lagi apa mau di yang ditanyakan? Oh, cukup ya, cukup. Baik, untuk pertemuan hari ini materinya sampai di sini. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.